Maka secara gampang ya sudah, legalkan aja judi online dan hasilnya itu dipakai buat investasi di IKN tuh. Tapi fakta hari ini ada 60 juta pemuda Indonesia pengangguran. Silakan duduk kembali. Sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di ruangan ini. Tentu kita sangat merasa happy, merasa bahagia. Inilah kali kedua kita berjumpa dengan Bung Rocky Gerung. Sesi kedua, karena sesi pertama itu sudah kita lakukan ya beberapa waktu yang lalu. Bang Rocky Gerung, selamat datang kembali di kampus Uniba. Bagi teman-teman yang nggak hadir di sesi pertama, Bang Rocky punya akronim sendiri terkait dengan Uniba. Universitas Berakal Sehat. Di ruangan tadi kami sudah sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Rektor, dengan Bang Rocky. Ini sesi kedua. Jadi nanti sesi ketiga Bang Rocky sudah kapasitasnya sudah berbeda lagi. Sudah menjadi Rektor Uniba. Ya, karena saya juga mau ganti KTP di Balikpapan. Rektor, saya kepala otorita IKN. Iya betul. Baik teman-teman, saya menganggap forum ini adalah forum ulil albab. Ya, forum orang-orang yang berpikir, tentu berpikir dengan akal sehat. Inilah kampus, inilah kampus yang selalu menonjolkan dialektika. Ada tesa, ada antitesa. Nah, dari ruangan ini nanti kita akan melihat mana yang dalam posisi tesa, mana yang dalam posisi antitesa. Inilah dialektika akademis. Saya kira akan sangat menarik isu-isu yang berkembang saat ini yang bisa kita diskusikan bersama Bang Rocky, bersama Pak Rektor Universitas Balikpapan. Kalau dikaitkan dengan tema yang seperti terpampang dalam backdrop ini kan fokusnya ke ibu kota negara. Paling tidak dalam beberapa pekan ini banyak sekali isu-isu yang mencuat terkait dengan bagaimana ibu kota negara kita ke depan. Satu, ada harapan cepat, tapi di sisi lain dalam timing waktu yang sejatinya Agustus itu akan ada upacara Agustusan di IKN, tiba-tiba kita mendapat informasi kepala dan wakil kepala otorita mengundurkan diri. Belum lagi dalam rapat dengar pendapat di DPR RI, kita juga sudah melihat bagaimana postur anggaran ibu kota negara yang sebetulnya minimalis kemudian diusulkan kembali agar diperbesar menjadi sekitar 26 triliun. Saya kira di jagat media sosial juga sangat ramai. Kita baru saja mendengar misalnya yang sedang viral seorang vlogger dari luar negeri, orang Itali, bule Itali. Mereka menyoal, walaupun itu masih harus diverifikasi, apakah benar bule Itali itu betul-betul berkunjung ke ibu kota negara atau visualnya hanya menggunakan artificial intelligence. Ya kita tidak bisa langsung menyimpulkan oh benar mereka. Era teknologi kita bisa memverifikasi kebenaran informasi tersebut. Ya bahasa kasarnya orang bule saja sudah bersikap skeptis ya terhadap pembangunan ibu kota negara. Dia mengakronimkan IKN ibu kota korupsi dan nepotisme. Ngeri banget kan seperti itu kan. Berani sekali mereka. Tapi dari situ kita bisa melihat ketika ada sebuah konten, maka yang menjadi tolak ukur bagaimana dinamika pikir masyarakat kita lihat saja dari komentar-komentarnya. Ternyata banyak juga yang memberikan support gitu kan. Mungkin itulah faktual menurut mereka gitu kan. Nah, itulah dialektika kita dalam bermedia sosial. Saya kira menarik sekali hari ini kita diskusikan bagaimana IKN saat ini dan ke depan
kalau sebelumnya Bung Rocky Gerung pada sesi pertama itu progresnya masih kecil ya, masih kecil. Nah, saat ini sudah ada perkembangan. Mungkin nanti Pak Rektor bisa menjelaskan bagaimana update perkembangan IKN. Kemudian Bang Rocky tentu memiliki sudut pandang. Tadi malam teman-teman, Bang Rocky juga sudah menyampaikan pandangan-pandangannya di Cafe Sapo ya, di Kebun Sayur, bagaimana perspektif beliau melihat Kaltim, IKN, kemudian bioenergi ya, di potensi yang ada di Kalimantan Timur. Dan hari ini Bung Rocky datang ke Kalimantan Timur berkat support dari Pak Diki. Ini Pak Diki ya, Pak Diki yang membawa beliau ke Kalimantan Timur. Beliau ini Pak Diki ini expert di bidang apa, kelapa sawit ya Pak Diki ya. Dan baru saja kemarin itu meresmikan perusahaan yang concern di fokus di bioenergi ya Pak Diki ya. Ya saya kira itu titik baik ya, karena konsensus global sudah menghendaki adanya transisi energi, dan Kaltim yang mendeklar sebagai green province ya, provinsi hijau ya, ini sudah dimulai dari pihak private nih, dari swasta, dari Pak Diki dan teman-teman. Saya kira kita harus beri support untuk Pak Diki ini. Ya. Waktu kita pendek, mungkin sampai jam 12 ya Pak Rektor ya. Baik, sebelum ke narasumber kita, Bung Rocky, mungkin Pak Rektor bisa menyampaikan pendapatnya dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Presiden Akal Sehat. Di sini di kampus Merdeka ini Pak Rocky bebas berpendapat sesuai dengan nuraninya. Jadi kami undang Pak Rocky ini karena kami menganggap beliau adalah salah satu yang jujur. Nah, ini pertemuan kedua. Yang penting kapan Pak Rocky ke Balikpapan, Uniba akan selalu welcome. Sebagai ruang beliau, bahkan salah satu kursi di ruang rektor bisa beliau pakai ya. Kita doakan beliau selalu sukses. Nah, ini beliau datang sebagai orang yang mengkritisi IKN, dan saya sebagai orang yang mendefend IKN. Ini enaknya di sini. Jadi meskipun berbeda, inilah kawan berpikir. Nah, di dunia akademisi lah kita akan lihat bagaimana progresnya sebentar. Selamat datang Bung Rocky. Terima kasih. Selamat datang di kampus yang mendahulukan akal sehat. Sekian. Langsung ke Bang Rocky. Baik, tanpa berbasa-basi, kita beri waktu untuk Bung Rocky Gerung. Bos. Silakan Bung Rocky. Oke, terima kasih Pak Rektor dan Sivitas Akademika dari universitas yang bermutu ini. Saya tadi di mobil baca berita. Tahun 2023 jumlah putaran uang di judi online 327 triliun. 327 triliun. 80% dari pemain judi online adalah kelas bawah. 80% mereka bermain 100 ribuan. Tapi akumulasinya jadi 300 triliun. IKN butuh 450 triliun. Jadi mendekati dana yang diperlukan oleh IKN. Maka secara gampang ya sudah, legalkan aja judi online dan hasilnya itu dipakai buat investasi di IKN tuh. Jumlah 300 triliun. Tapi kemudian kita berpikir, kenapa orang pergi pada judi online? Padahal kita di universitas dididik bahwa komputasi judi online itu diarahkan oleh si bandar untuk memikat orang menjadi ketagihan, dan gak pernah bandar rugi itu soalnya. Satu hal yang ingin saya perlihatkan bahwa frustrasi masyarakat karena ekonomi tidak bertumbuh menyebabkan judi online tumbuh secara eksponensial. Presiden Jokowi mengatakan bahwa kalian anak-anak muda ini nanti akan jadi bonus demografi.
di Indonesia Emas, kalian yang lulus dari Universitas Balikpapan akan dapat bonus demografi atau akan menjadi bonus demografi. Benar tidak? Benar, sebagai harapan tentu kita ingin begitu. Tapi fakta hari ini ada 60 juta pemuda Indonesia pengangguran di usia kerja itu. Sekarang coba kita berpikir, bagaimana mungkin memberi pekerjaan pada mereka, termasuk dibawa ke IKN misalnya. Bisa aja, tetapi 60 juta ini mau diberi pekerjaan apa di IKN? Itu soalnya tuh. Kalau IKN kita hitung misalnya ya 5 tahun, 6 tahun atau bahkan kata Pak Prabowo ya udahlah iyain aja, tapi 30 tahun pembangunan IKN tuh. Setiap pertumbuhan ekonomi 1% tercipta lapangan kerja 400.000. Pak Jokowi ingin 5%, oke. 5% artinya 5 kali 400.000, maka tersedia 2 juta lapangan kerja tuh. Lalu yang 58 juta itu mau kemana? Itu problem kita tuh. Nah, untuk menjadikan bangsa ini pemandu pikiran di tingkat ASEAN aja, bonus demografi harus melampaui kapasitas intelektual Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam tuh. Bonus demografi itu bukan kesempatan kita di 2045 menaikkan posisi kita dari sekarang. Kalau Anda bikin bisnis sekarang mungkin pendapatanmu ya yang paling hebat lah tuh 10 juta per orang tuh. Kata Pak Jokowi nanti 2045 kalian akan punya 3 kali lipat, berarti kalian akan punya pendapatan 30 juta rupiah per anak muda yang lulus sekarang tuh. Itu namanya bonus demografi. Ngaco itu cara berpikir itu. Bonus demografi artinya persaingan Anda hari ini diukur dari pendapatan hari ini, Anda naik 3 kali lipat 2045 dibandingkan dengan generasi Anda yang sama di Vietnam, di Singapura, di Thailand. Jadi kalau teman-teman di sini, saudara-saudara mahasiswa, punya penghasilan 30 juta rupiah di 2045, dan Thailand punya, Singapura itu naik 10 kali lipat, nggak ada gunanya. Anda nggak dapat bonus, bonusnya ada di Singapura itu. Kenapa? Karena dalam 10 tahun ke depan ini, pertandingan industri itu ditentukan oleh kecerdasan manusia itu. Bukan lagi oleh kekuatan tangan untuk gali-gali fondasi di IKN misalnya, tapi kemampuan untuk menghasilkan proyek-proyek berpikir yang akan di backup oleh energi itu. Itu dasarnya. Nah kalau itu kita mesti ukur apa bonus demografi itu? Ya kita ukur kemampuan intelektual kita dibandingkan dengan negara-negara pesaing kita. Kita IQ kita 78, IQ Singapura 105. IQ Vietnam 115. Masalahnya bagaimana bertanding kalau kita cuma 75 sementara parameter di 105 itu udah dilampaui oleh Singapura, oleh Thailand. Udah pasti kita ketinggalan. Kan dasarnya begitu cara melihat. Jadi kalau Pak Jokowi terangkan bahwa kalian akan dapat bonus demografi, iya itu idealnya begitu, tapi faktanya tidak mungkin dicapai. Karena kita tertinggal di dalam kecepatan berpikir yang ukurannya secara matematis sudah ditentukan. 78 IQ itu di bawah rata-rata dunia. Jadi Indonesia ada di bawah rata-rata dunia untuk berkejaran di situ. Sementara untuk 2045 Anda mau masuk misalnya jadi pemain di IKN itu dengan startup, dengan kemampuan teknologi itu, pasti tertinggal dengan sistem berpikir di Singapura, sistem berpikir di Vietnam. Apalagi kalau kita lihat energi yang dibutuhkan untuk membackup kecepatan berpikir dari ChatGPT, segala macam informasi baru. Di masa depan, nikel itu sebagai sumber energi untuk membackup sistem berpikir dari mesin-mesin learning mesin itu, mesin-mesin pemikir itu, tidak cukup lagi energi itu, maka diperlukan energi lain itu. Kira-kira sebulan lalu ada berita dari Amerika bahwa sebuah perusahaan namanya Fastron, kalau nggak salah Fastron itu, Fastronic gitu, dijadikan model oleh pemerintah Amerika untuk menemukan energi baru yang mengatasi kemampuan energi nikel. Namanya air mata itu, garam itu apa namanya? Sodium ion. Sodium itu
punya kemampuan untuk membackup energi yang dibutuhkan bagi generasi Anda di 2045 nanti itu. Dengan kata lain, nikel kita itu nggak ada gunanya lagi karena dia nggak mungkin membackup energi di mana mesin itu berputar dan punya wattage yang tinggi sekali. Riset yang sedang dilakukan di pusat-pusat riset dunia mengarah pada penemuan sodium untuk diaktifkan menjadi energi. Jadi lain kali nanti mungkin 10 tahun lagi kalau baterai kalian itu di handphonenya habis, kalian cukup menangis, tetesin di situ, jadi energi itu. Karena air mata kita itu mengandung garam, sodium. Jadi kalau Anda diputusin pacarmu itu, HP-nya nggak bisa jalan, ya Anda sakit hati, nangis, tapi HP-mu jalan dengan air matamu sendiri tuh. Air matamu akan jadi energi di masa depan. Nah kalau IKN gagal misalnya, itu kita syukurin karena kita akan menangis. Waktu kita menangis timbul energi, IKN dibangun lagi itu dengan energi itu kan. Saya mau terangkan itu sebagai paradoks dari teknologi. Selamat datang Pak Randy Suswo Ismail, Ketua Yayasan Uniba. Oke Pak Ren, ya sudah pernah kita bertemu. Oke, harus jadi. Apa kabar Pak? Come on. Tapi di mana tadi ya? Jadi silahkan menangis karena tangisan itu adalah energi itu. Jadi dunia sekarang ada di dalam kompetisi untuk menemukan energi baru yang mungkin udah ditemukan tapi disimpan di dalam rumus-rumus molekul hanya di beberapa negara utama. Dan itu datang dari keinginan untuk saling bersaing di bidang kecepatan berpikir. Saya balik lagi pada soal IKN ini. Saya pengkritik IKN bukan karena ide IKN-nya, tapi proses penghitungan politik di belakang itu. Pak Jokowi ingin IKN itu kita rayakan 17 Agustus datang itu. Sementara air aja belum ada di situ. Padahal Pak Jokowi bilang IKN itu akan pakai air tanah, bukan air dari tempat lain tuh. Circular economy disebutkan begitu. Ternyata waktu digali ketemunya batu bara. Ya jelas saja karena nggak ada riset awal. Mau ditembus batu itu ketemu apa tuh? Apa namanya? Gas di permukaan. Tapi ini sudah keburu berlangsung dan akan malu misalnya Presiden Jokowi kalau tidak dijadikan model kesuksesan pembangunan Indonesia. Nah bagian itu yang saya kritik, kenapa mesti ada ambisi presiden untuk memamerkan sukses di bidang ibu kota negara? Dipamerkan pada siapa? Pada bangsa Indonesia. Orang Indonesia, bangsa kita nggak peduli dengan IKN. Kenapa? Tadi 327 triliun judi online itu yang jadi pikiran bangsa ini selama 2023 300 triliun habis buat judi online tuh. Jadi hal-hal yang menyangkut pertimbangan etis, oke, saya sudah pernah bicara di sini bahwa AMDAL hanya disusulkan ketika keputusan politik sudah dibuat. Harusnya AMDAL mendahului keputusan politik tuh. Saya mengkritik IKN kira-kira setahun lalu, saya bilang Jokowi berbohong soal IKN. Dia jual negeri ini ke Cina nggak laku, dia jual ke Kanada nggak laku, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu saya bilang Jokowi itu bajingan tolol karena dia menipu rakyat dengan mengatakan bahwa sudah ada 1.200 investor yang antri untuk masuk ke IKN. Saya bilang enggak, itu nol. Lalu saya diperkarakan karena dianggap saya menghina presiden. Seminggu lalu kata Bahlil memang nol, nggak ada investor yang masuk. Ya berarti Pak Jokowi yang berbohong pada waktu itu. Kenapa saya mesti ditangkap? Karena saya menganalisis itu. Kalau saya pergi ke luar negeri, ke segala macam, ngomong dengan nggak ada satupun investor yang akan masuk. Tapi kan ini data yang saya peroleh itu. Dibandingkan dengan data yang diinginkan oleh pemerintah untuk menyulap headline. 1.200 MOU sudah diteken. Itu MOU. Dan batal semua kan. Jadi Bahlil berbohong dari awal, disuruh berbohong oleh Jokowi. Itu dasarnya. Jadi saya tidak berbohong waktu saya bilang bahwa ini bakal gagal karena tidak ada investor. Saya ingin dia sukses, tetapi dengan conditional, yaitu jangan ambil
uang rakyat di APBN, jangan dipakai dong. Kata Pak Jokowi, memang kita nggak akan pakai, pemerintah tidak akan pakai APBN kok. Kami akan pakai foreign direct investment, perjanjian bisnis to bisnis. Akhirnya 20% APBN sekarang dipakai untuk IKN. Itu adalah pajak saya. Mestinya tanya pada saya, tanya pada teman-teman, mau nggak kita bikin IKN dengan memajaki orang tua kalian itu? Kalau setuju oke. Tapi tidak pernah itu dimintakan persetujuan pada rakyat. Padahal yang dipakai uang rakyat. Lain kalau bukan uang rakyat, pemerintah cari sendiri dong. Oke. Jadi itu kritik saya, semuanya kritik berbasis argumentasi akademis itu kan. Nah, dalil-dalil itu yang sekarang saya perlihatkan. Kemarin wakil otorita saudara Raja Antoni pergi ke DPR minta 27 triliun. 2 jam sebelumnya Sri Mulyani bilang anggaran untuk IKN itu tinggal 17 triliun. Jadi Anda bayangkan di dalam kabinet sendiri itu ngaco. Kok bisa menteri sama menteri nggak tahu posisi anggarannya kan? Itu juga menunjukkan tidak ada koordinasi. Dengan kata lain, tidak ada semangat bersama untuk menuntun IKN ini di hari-hari terakhir Jokowi. Satu. Yang kedua, apakah IKN Jakarta akan dipindahkan oleh Jokowi? Jokowi bilang kepresnya akan dibuat oleh Presiden Prabowo nanti. Jadi belum ada legalitas untuk memindahkan ibu kota. Jadi semua hal itu yang saya mau terangkan bahwa pada akhirnya beban itu akan kepada Prabowo. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah Pak Prabowo akan memakai anggaran itu yang tahun depan dibutuhkan 800 triliun defisit kita untuk mengaktifkan pembangunan, bayar makan siang itu demi IKN? Pasti tidak. Seorang petinggi Partai Gerindra yang merupakan pemikir utama dari kabinet Prabowo nanti, Sudrajat Djimbandono, mengatakan bahwa bagi Gerindra lebih penting makan siang daripada IKN. Artinya akan dibatalkan anggaran buat IKN. Jadi IKN itu batal bukan karena saya menginginkan, tapi APBN tidak cukup. Semua ambisi politik ukurannya adalah APBN. Jadi APBN akan membatalkan ambisi itu. Pasti akan ada clash. Pak Jokowi ingin supaya dia punya legasi bagus. Tapi bagi Pak Prabowo, legasi bagi dia adalah makan siang yang dia sudah ucapkan berkali-kali dan itu akan ditagih oleh rakyat. Lain kalau APBN-nya tersedia, makan siang itu perlu 400 triliun, APBN IKN perlu 400 triliun, bayar utang cicilan 400 triliun, bayar pendidikan 400 triliun, bunga cicilan pokoknya 400 triliun, 3.500 triliun, pendapatan kita cuma 1.800 triliun. Bagaimana caranya coba? Jadi dengan cara itu, saya tahu Pak Rektor dan teman-teman sini punya keinginan buat lihat ada pertumbuhan ekonomi melalui IKN. Tapi riset juga mengatakan akan ada pertumbuhan ekonomi di IKN, tapi bukan 5%, cuma 0,4%. Studi dari FEUI, 1,4% sumbangan pertumbuhan itu. Jadi ini yang saya maksud, kritik secara metodologi itu. Supaya tidak dianggap bahwa saya misalnya sinis pada, bukan sinis, karena dari awal tidak ada perintah konstitusi untuk membangun IKN. Tidak ada janji Pak Jokowi untuk membangun IKN. Kenapa tiba-tiba itu ada tuh? Satu kali saya tanya pada seseorang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi selama 7 tahun. Kenapa Pak Jokowi punya ide memindahkan IKN? Dia bilang, saya juga nggak tahu. Mungkin dukunya yang bilang begitu. Jadi rumors di dalam kabinet menunjukkan bahwa ada yang nggak benar di dalam cara perencanaan itu. Nah, balik lagi pada tadi bahwa sinyal internasional tidak mau untuk invest di situ karena 2 hal. Yang pertama soal lingkungan, yang kedua soal kepastian hukum dari tanah-tanah itu. Dulu setahun lalu 2 tahun saya bilang itu bermasalah. Enggak, udah beres semua tanahnya tuh. Sekarang AHY sebagai Menteri ATR bilang ada 8.000 hektar tanah yang bermasalah di situ. Jadi belum tuntas soal-soal semacam ini. Nah, itu ide yang saya terangkan. Bukan saya menghalangi IKN, tapi saya melihat ketidakmasukakalan perencanaannya tuh. Apalagi kalau kita berpikir sekarang bahwa Indonesia akan ditekan oleh sistem regulasi baru di bidang environmental crime yang lagi dibuat oleh PBB sekarang, bahwa semua negara yang
tidak menunjukkan itikat baik untuk mematuhi protokol Paris dan Kyoto dan Glasgow itu, akan dianggap sebagai pelaku pidana lingkungan tuh. Jadi sangat mungkin nanti Pak Jokowi itu diseret ke pengadilan internasional kalau itu jadi keputusan dunia tuh. Pada saat yang sama, PBB juga menginisiasi hukum baru di bidang lingkungan, bahwa semua orang yang mengkritik lingkungan dari manapun atas alasan apapun, mau rumor kayak mau data kayak, tidak boleh dipidana. Karena ada paradigma baru bahwa kita punya keprihatinan terhadap planet, bukan lagi terhadap Kalimantan, bukan terhadap Indonesia. Jadi sekali lagi saya ingin ajak teman-teman berpikir di sini supaya kita punya daya analisis yang tajam untuk melihat potensi Indonesia itu menghasilkan pertumbuhan dan itu tidak bisa dibuktikan. Sementara pada saat yang lain regulasi-regulasi dunia itu mengarah pada penghukuman mereka yang merusak lingkungan tuh. Itu soalnya tuh. Yang kedua adalah teknologi berkembang cepat. Teknologi itu berkembang setiap 8 jam. Setiap 8 jam ada software baru untuk menumbuhkan energi itu. Nah, IKN itu, kalau kita bilang IKN itu Pak Prabowo bilang, oke, kalau begitu kita bikin multi layer APBN mungkin 30 tahun ke depan. Nah, 30 tahun ke depan itu sistem berpikir dunia itu udah lain sama sekali. Orang tidak lagi berkantor di IKN, orang berkantor di cloud, di dalam fasilitas-fasilitas teknologi baru tuh. Itu intinya. Yang terakhir mungkin supaya kita punya perbandingan. Indonesia itu diagung-agungkan oleh dunia karena satu perempuan Indonesia kira-kira 5 tahun lalu disewa oleh NASA untuk mulai memikirkan pemukiman di planet. Perempuan Indonesia ngajar di Harvard University, dia merancang pemukiman di planet, sementara presidennya itu masih merancang pemukiman untuk kepentingan dinastinya di bumi Kalimantan. Jauh betul jarak idenya kan. Tapi sekali lagi ini soal kepentingan politik. Pasti itu Pak Jokowi tentu ingin mengatakan ini legasi saya. Bayangkan legasinya baru 30 tahun kemudian akan dia hasilkan. Lain kalau APBN kita bisa kita push misalnya 10%, boleh 10%, tapi overheating, ekonomi yang di push 10% itu memerlukan investasi besar-besaran dan itu akan merusak sistem peradaban kita, yaitu kesetaraan, kesenjangan pendapatan tuh. Jadi dilemanya ada di situ. Saya terangkan itu sebagai dilema, dan dilema ini yang akan diputuskan nanti oleh Presiden Prabowo. Saya kira Pak Prabowo sekarang pusing untuk menghitung anggaran yang betul-betul terbatas. Sekali lagi, hanya karena alasan metodologis saya ucapkan kritik, bukan karena alasan sentimen. Seringkali orang bilang Rocky Gerung sentimen pada Jokowi. Saya nggak pernah sentimen. Saya sentimen pada orang dulu. Terima kasih. Sekali lagi beri aplaus untuk Bung Rocky Gerung. Ya, itulah antitesa yang diberikan oleh Bung Rocky Gerung menyikapi bagaimana nanti Indonesia Emas 2045, kemudian IKN, dan tentu kalau saya melihatnya analisisnya sudah berbasis literatur review itu. Ya, mungkin dari Pak Rektor bisa menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bung Rocky, nanti disusul oleh Bang Randy, dan sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab. Luar biasa memang. Jadi Bung Rocky ini adalah orang yang kami anggap representasi dari yang mengkritisi IKN di Indonesia. Kenapa saya anggap beliau? Karena dia yang paling cerdas di antara semua barangkali. Nah, kami mengundang beliau karena memang berbeda pendapat dengan kami. Jadi, tapi kami jadikan kawan berpikir. Kami dengan Pak Randy mungkin akan ditambah juga oleh Pak Randy. Yang pertama, dari uraian tadi di awal, Bung Rocky menyatakan terkait dana yang kemudian judi online, Bung ya, yang sampai mendekati anggaran IKN. Jadi IKN itu pertama saya sampaikan semua anggarannya 446 triliun hingga tahun 2045. Jadi multi years. Bukan untuk tahun ini, tapi untuk tahun yang beberapa puluh tahun yang akan datang. Terus yang kedua, masalah 440 triliun di peraturan menteri kemudian di undang-undang dinyatakan 20%. 20% itu kurang lebih 89 triliun. Nah, sekarang realisasi anggaran yang ada di IKN. Di tahun 2022 ada 5,5 triliun itu dari dana PUPR.
Di tahun 2023 ada sekitar 27 triliun. Di tahun 2024 ada sekitar 36 triliun, 9. Dan berkembang diperkirakan sekitar 72 sampai 74 triliun dialokasikan sampai akhir tahun ini di fase awal pembangunan. Itu semua anggarannya diambil dari PUPR. Jadi tidak mengganggu pendidikan, tidak mengganggu kesehatan. Khusus di 2024 realisasi anggaran adalah sekitar 4,2 triliun. Oke, itu yang pertama terkait Pak Rocky Gerung. Yang kedua, Pak Rocky Gerung memperkirakan bahwa IKN akan gagal. Nah, dari sisi saya, kebetulan Bung Rocky hampir tiap minggu saya di sana. Iya. Jadi di 2022-2024 itu ada fase. Fase pertama itu dinyatakan bahwa yang akan dibangun adalah kawasan pusat pemerintahan. Itu saja, itu titik itu di 2024. Nah, apa yang terjadi? Kantor Presiden sudah mendekati 90%. Istana Negara 80-an%. Kantor Kemenko itu sudah 80-an%. Pada intinya, rumah jabatan menteri semuanya hampir selesai, dalam artian target di fase 1 itu sudah terlaksana sesuai dengan harapan. Dan karena saya lihat perkembangan konstruksi di sana yang luar biasa, saya memperkirakan bahwa di bulan Juli itu semua akan selesai. Ya, jadi saya meyakini bahwa IKN itu akan sukses. Indikatornya seperti itu. Terus ada upaya merayakan 17 Agustus, Bung Rocky juga sampaikan. Nah, saya meyakini bahwa 17 Agustus itu akan dirayakan upacara di sana, meskipun tidak sebesar dari rencana awal. Nah, menurut rencana ada 2 tempat, satunya di sini, satunya di Jakarta. Itu tetap sama dengan 3 tahun terakhir ini, Kepala Otorita IKN pimpin upacara di sini, inline dengan Jakarta yang pimpin Jokowi. Ya. Nah, mengenai air. Jadi sebenarnya kalau di sini, Bung Rocky, bukan air tanah, memang tidak ada air tanah, itu harus kita akui. Makanya di awal-awal itu namanya air permukaan, mengoptimalkan sungai dan air hujan. Nah, memang skenarionya sampai sekarang memang kalau misalnya air dari dam itu belum ada. Ya, karena dalam proses penyelesaian, karena multi utility tunnel. Jadi saluran itu sekarang tidak ada yang di atas, di bawah. Semua di bawah tanah itu selesai di bulan Juli dan diperkirakan itu baru bisa terlaksana. Saya kemarin di Jogja, Forum Rektor Indonesia memasukkan bahwa hendaknya ke depan Sungai Mahakam itu dijadikan SPAM atau proyek strategis nasional untuk menyuplai air di Kalimantan Timur. Nah, saya sampaikan juga khusus air di Sepaku itu sudah ada by design. Ada 4 dam yang disiapkan. Sampai tahun 1930 bendungan Sepaku semua itu digunakan. Dilanjutkan dengan Batu Lepek di tahun 1935. Dilanjutkan dengan Selamayu, dilanjutkan dengan Sifak. Ya. Kemudian saya catat lagi di sini catatan terkait AMDAL disusulkan. Ini ada benarnya Bung Rocky, itu memang ada beberapa hal seperti itu, tapi ada juga yang lain memang yang didahului. Ini pertanyaan kritis yang bagus dan saya harus akui itu. Kemudian Bahlil. Nah, ini kalau saya ada berbeda pandangan tentang Pak Bahlil. Sebenarnya investasi asing bukan tidak ada, ya kan? Nah, yang namanya investasi sebuah proses. Jadi cara kadang-kadang kalau menurut saya cara mengkomunikasikan sesuatu itu yang tidak tepat. Jadi ini realnya saja saya sampaikan. Di Indonesia kalau bicara investor asing, ini kan bisa kita benchmark. Saya bisa nanya kembali. Di Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, investasi asingnya ada di mana? Tega nggak kita mal-malnya dari asing? Tega nggak kita jalan tolnya dari asing? Tega nggak kita sekolahnya dari asing? Tega nggak kita semua sarana-sarananya menunjang dari asing? Nah, dari benchmark saya ke beberapa kota termasuk Jakarta, memang lebih bagus didahulukan investor lokal. Investor lokal, ini kadang-kadang di media banyak orang bilang itu belum ada. Ini kalau dihitung, yang saya, karena saya hampir setiap minggu di sana, itu sekitar 51 triliun, itu lokal semua. Memang internasional, kalau secara membangun belum ada, tapi secara proses sudah ada. Ada yang letter of intent, ada yang sudah memasuki tahap berikutnya, yakni meninjau di lapangan, ada yang sudah masuk tahap, apa istilahnya,
analisis keuntungan apa dan lain sebagainya, apa yang bisa kita katakan. Jadi kalau menurut saya itu bukan berarti tidak ada analisis. Nah, mereka ini orang pintar. Kalau dia baca lampiran 2 undang-undang dan peraturan pemerintah, itu nyata sekali. Pembangunan itu sampai 2045. Mau tahu nggak apa yang ada? Di 2022-2024 itu khusus dikatakan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan, khususnya gedung-gedung pemerintah. Nanti di 2025, 2029 baru masuk mall, masuk rumah sakit, masuk lembaga pendidikan. Nah, makanya di mata saya, apa yang dicapai sekarang melampaui target. Kenapa melampaui target? Karena coba, Bapak ke IKN hari ini, jalan masuk IKN yang lama, itu ada rumah sakit Hermina yang sudah progresnya sudah berkembang. Sekitar 10-an persen, 20-an persen. Ada Hotel Nusantara yang sudah 90% selesai. Ada lagi satu hotel yang memang akan dipakai di 17 Agustus. Belum lagi fasilitas yang lain termasuk yang dari BSB yang investasi di sana. Kebetulan teman kami adalah salah satu direktur dulu di sana. Ini saya catat-catat aja. Kemudian mereka itu belum melakukan investasi langsung karena dia masih mencocokkan harga. Apakah keuntungannya gimana? Jadi misalnya kayak gini, kalau dulu pemilikan tanah di IKN itu masih berdasarkan peraturan pemerintah, Bung. Nah, mereka ragu. Peraturan pemerintah ini masih bertentangan dengan undang-undang. Makanya lahirlah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023. Itu progresnya. Kalau dilihat tahunnya, baru beberapa bulan lalu, sehingga memang aplikasinya belum. Tapi kalau misalnya kita sebagai orang yang pengalaman membangun atau konstruksi, itu memang kalau saya bahasakan tidak harus sekarang. Karena dia harus menunggu selesai dulu itu semuanya. Ini yang saya kritisi cara komunikasi pihak pemerintah yang kadang-kadang membuat masyarakat sendiri berinterpretasi dan itu tidak salah. Oke. Kemudian IKN wakil IKN Raja. Saya kebetulan ketemu kemarin, Bung. Jadi 2 hari yang lalu saya ketemu PLT wakil kepala otorita yang dari pertanahan. Nah, itu sekarang lagi dalam proses penyelesaian. Kemudian insya Allah itu kaitannya sebenarnya beberapa. Jadi tadi saya koreksi juga bukan 8.000 hektar tapi 2.086 hektar. Dan ini dalam tahap penyelesaian. Nah, ini urgen sampai menjadi pembahasan karena ada sejumlah lahan dari Karyangau ya, dari Karangjoang kemudian ke Pulau Balang yang dulunya jadi sekarang kalau ke IKN itu 2 jam 15 menit. Nanti kalau ini selesai tinggal 40 menit atau 30-an menit. Ini juga salah satu dampak. Jadi kalau kami orang Kaltim, kami silahkan berdebat di Jakarta. Bangun aja infrastrukturnya secara terus-menerus. Makanya Uniba ada selalu di belakang. Ini saya mau sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dengan IKN ini faktanya. IKN ada, Kaltim itu per 2023 akhir itu dia punya pertumbuhan ekonomi menjadi 6,2%, melampaui nasional yang 5,05% kalau saya tidak salah. Nah, di April 2024 itu sudah menjadi 7,26%. Artinya apa? Ini berkembang terus. Khusus Kaltim saja, karena ini topiknya untuk Kaltim, itu perkembangan pertumbuhan ekonomi luar biasa. Investasi semakin membesar. Transformasi ekonomi yang dulunya mengandalkan bahan bakar, yang mengandalkan SDA, itu berubah lebih cepat. Oke. Terus saya lanjut lagi dengan catatan dari Bung Rocky, Sudrajat Jiwandono. Sudrajat Jiwandono ini saya akui seorang profesor yang hebat. Akan tetapi dia salah seorang yang belum pernah ke IKN. Kalau saya mengamati apa yang dia sampaikan sebenarnya, kata kuncinya begini, kalau beliau melihat apa yang terjadi sesungguhnya, itu sudah selesai. Kalau menurut saya, kalau misalnya kita komit 20% untuk pembangunan IKN, maka sekarang sudah sekitar 74 triliun, meskipun masih ada sekitar 30 triliun yang butuh digunakan pada saatnya. Nah, yang perlu saya sampaikan juga dari catatan-catatan itu, nah kemarin itu ada bule ngomong terkait IKN. Itu tidak benar tempatnya, itu bukan di IKN, karena saya hampir tiap minggu di sana dan itu sudah bukan, saya sudah klarifikasi satu. Terus yang kedua, dulu ada yang bilang, IKN ini manfaatnya tidak ada. Nah, saya akan uraikan manfaatnya. Di IKN ini ada sekitar 10-an ribu pekerja. Pekerjanya 90% itu dari Jawa dan dari Sumatera. Orang ini kelas rendah, maksudnya mereka itu menghidupi keluarganya sehingga dia bisa sekolah, anaknya bisa sekolah, dapurnya bisa nyala dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, di IKN itu dibangun butuh material, bahkan kurang materialnya. Itu dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan lain-lain. Sehingga ada ide Bung Rocky ini kita perlu anukan,
ada ide terusan Katulistiwa. Tapi saya bilang jangan namanya terusan Katulistiwa, tapi namanya terusan Nusantara. Memotong kepala Sulawesi. Jadi dia lebih cepat, ya kan? Terus ada juga yang menyatakan jadi manfaatnya banyak. Kemudian bajannya dari mana? Bajannya dari Surabaya. Perusahaan-perusahaannya dari mana? Alat-alat beratnya dari mana? Sehingga saya bisa menyatakan kalau divisi IKN adalah IKN untuk pertumbuhan ekonomi nasional di masa yang akan datang. Saya bilang sekarang sudah punya dampak. Kaltim sendiri sudah Balikpapan dari investasi yang sederhana menjadi bertambah, begitu juga dengan Penajam. Ini salah satu yang penting juga Bung Rocky, ini Kalimantan Timur hampir 500 triliun per tahun. Kalau tidak di IKN, tidak ada orang. Orang di Indonesia 80% Jawa dan Sumatera. Nah, di sini cuma 6%. Kami kalau mau ke Jakarta, ke Pontianak, mau ke Pontianak lewat Jakarta, Bung. Kenapa? Karena secara ekonomi tidak ada orang di sini. Nah, makanya saya selalu bilang, bagi saya memuji kebijakan ini karena akan mengantarkan orang untuk datang ke Kalimantan Timur sehingga interkoneksi Kalimantan bisa terjadi. Salah satu buktinya sekarang Penajam dengan Balikpapan. Nah, saya juga menyampaikan jangan mimpi akan ada semacam Trans Kalimantan tanpa banyak orang. Nah, mengenai dana, saya bandingkan Trans Sumatera itu tidak kurang dari 500 triliun menurut saya. Ya kan, jadi ini pembanding. Sementara kami ini yang heterogen, yang misalnya Nusantara punya penduduk itu seperti ini. Ini hanya diskusi saja, yang pasti sebagai simpulan, ya, sebagai simpulan sementara. Ini menurut kami, ini Kaltim ya, dari Uniba, kami ini adalah satu-satunya kampus yang bekerja sama dengan universitas di Kalimantan, Brunei Darussalam, kemudian Sarawak, Malaysia, untuk memastikan IKN itu adalah Kalimantan itu adalah lung of the world. Jadi paru-paru dunia. Nah, ini kami pernah ke sana bawakan materi, kemudian pernah ke Sarawak, kemudian nanti bulan Juli nanti bersama Pak Randy kita ke Amsterdam University bicara tentang forest di Kalimantan, terkait karbon di Kalimantan yang memang mesti kita pertahankan. Jadi ini sudah kedua kalinya, sebelumnya kita dari sana juga. Apa yang saya mau pesankan di sisi saya? Yang pertama, kalau dikaitkan dengan dana banyak, bahkan secara realisasi dana belum digunakan sebagian. Sampai 2024 itu APBN itu 74 triliun. Meskipun tadi saya sudah hitungkan 5,5 tambah 27 tambah 4,2. Yang tersisanya karena dalam tahap pembangunan. Ada yang menyatakan itu merusak hutan. Bagi kami berpendapat bahwa itu tidak merusak hutan. Kenapa? Saya ngambil contoh kasus kantor kawasan inti pusat pemerintahan, luasnya 6.671 hektar. Sekarang dibangun sekitar 2.000-an hektar. Nah, yang saya mau nyatakan 180.000 hektar di sana itu hutan tanaman industri. Jadi sejak dulu sudah dibabat hutan-hutan permanennya. Sehingga yang dibangun sekarang adalah seperti itu. Itu pun diantisipasi dengan yang namanya pembibitan, ya, yang bisa menghasilkan 15 Mentawir, kawasan Mentawir yang bisa menghasilkan 15 juta bibit per tahun. Terkait bilang binatang-binatang itu untuk sementara kalau kantor inti pusat pemerintahan itu semua dulunya, saya sekarang ada videonya, pohonnya itu hutan tanaman itu eucalyptus, terus sawit sebagian. Jadi secara hutan bukan hutan dalam arti sesungguhnya, bahkan sekarang dengan konsep pembangunan green building itu sudah dibangun secara keseluruhan semuanya. Banyak hutan-hutan sekarang, pohon-pohon yang langsung besar karena memang ditata seperti itu. Jadi kami menganggap masalah dana tidak ada, masalah lingkungan selesai, ya kan? Nah, itu saja untuk sementara sebagai pengantar. Pak Randy mungkin akan menambah sedikit karena memang ini kita terbatas waktunya, tinggal 15 menit dari sekarang. Intinya saya berterima kasih. Ada pengayaan dari Pak Bung Rocky. Silahkan saya kembalikan ke. Terima kasih. Intinya Pak Sri ini ingin mengatakan bahwa ikan everything is okay. Ya seperti itu ya. Tesa inilah yang disampaikan oleh Pak Isradi karena beliau sebelumnya pernah menjadi tim ahli di Otorita IKN dan cukup intens sekali melihat bagaimana progres pembangunan IKN. Selanjutnya Bang Randy bisa menanggapi apa yang sudah disampaikan Bung Rocky Gerung. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama, kalau sosok Bung Rocky, ya, kesannya kan selama ini pandangan-pandangan, pikiran-pikiran, itu sebagian pihak mengatakan kontroversi. Padahal beliau ini adalah sosok yang
selama ini juga kita tahu, dan orang yang sangat dekat juga dengan Pak SBY. Beliau teman berpikir Pak SBY, teman berdialektika dalam berbagai macam diskursus. Yang kedua, beliau juga teman Pak Prabowo, sahabatnya Pak Prabowo. Sama posisinya pertemanannya itu juga dengan Pak SBY. Kalau Pak Jokowi karena memang waktu itu jauh dia, ya, tidak di Jakarta kan, jadi nggak pernah beliau berdiskusi, berdialog tentang berbagai macam persoalan berkaitan dengan kebangsaan dan keindonesiaan kita. Sehingga kalau kemudian melihat ya bagaimana Jokowi mengambil banyak keputusan-keputusan politik yang mengesankan seperti yang disampaikan oleh Pak atau Bung Rocky tadi, ya itu adalah realitas karena memang beliau tidak pernah tahu bagaimana sesungguhnya soal kapasitas dan lain sebagainya Jokowi gitu. Dan atas dasar itu kok saya berkeyakinan itu Bung Rocky, karena sekarang Pak SBY juga sudah bergabung kan dengan koalisi Indonesia Maju bersama-sama dengan Prabowo, Bung Rocky akan menjadi bagian ya, yang akan selalu memberikan warna di dalam proses-proses pengambilan keputusan politik pembangunan ke depan untuk Indonesia yang sama-sama kita cintai. Jadi termasuk juga pikiran-pikiran yang sekarang kekritisan beliau tetap terus dilanjutkan. Tetapi sekali lagi ruang terbuka kan beda gitu. Ruang terbuka PSBY, ruang terbuka Pak Prabowo dengan ruang terbuka Pak Jokowi terhadap Bung Rocky. Sehingga akses itu yang saya kira insya Allah keputusan-keputusan strategis ke depan yang berkaitan dengan pembangunan Indonesia itu bisa dibangun secara konstruktif ya. Dan kemudian kita percaya bahwa semuanya ini kan demi Indonesia yang hebat, demi Indonesia yang bermartabat, demi Indonesia yang tidak saja ya dalam konteks kepentingan nasional tapi juga konteks kepentingan dunia ya, dengan orang-orang seperti Pak Rocky. Saya nggak tahu persis kalau kemudian Pak rumahnya Pak Rocky dekat dengan Pak Prabowo, gampang itu jalan kaki. Saya nggak tahu apakah kemudian setelah melihat bagaimana kapasitas Bung Rocky, Pak Prabowo nanti menawari Pak Rocky sebagai salah satu Menko, ya mungkin di pemerintahan. Nah, Menko akal sehat paling tidak seperti itu ya gitu. Dan itu kesan saya tidak ingin mengomentari, tetapi Bang Rocky atau Bung Rocky, kalau IKN itu diserahkan pada saya, clear Bang Rocky. Saya percaya dan saya ingin memberikan jaminan kepada semua pihak, tidak semua orang Jakarta yang hebat. Orang daerah, Kalimantan Timur, tidak sedikit yang hebat. Dan kalau saya diamanahkan itu menjadi badan otorita, ketua badan otorita, persoalan yang selama ini menjadi distorsi, persoalan telah menjadi persoalan yang diperdebatkan di dalam ruang publik, insya Allah clear. Tapi sayangnya gitu kan, saya kan nggak mungkin saya jadi kepala badan otorita atau Pak Rektor ini kemarin salah satu orang yang mencoba untuk kemudian setelah lama proses awal, karena terus terang Bung Rocky memang Universitas Balikpapan sejak awal kemudian ketika diputuskan kita sudah berada pada posisi di garda terdepan ya, sederhana aja saja kami melihat waktu itu kenapa kemudian Uniba menjadi garda terdepan di dalam mendukung keputusan politik yang akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Yang pertama tentu dari aspek kesejarahan. Ya, kita ini malu kok, sampai dengan hari ini 70 tahun merdeka kan kita beristana merdeka masih warisannya punya Belanda, bikinan pura orang Belanda gitu ya. Sederhana aja itu. Dan kemudian yang kedua, ya ini menguntungkan bagi Kalimantan Timur. Kalau ada warga Kalimantan Timur tidak memberikan dukungan kepada negara untuk memindahkan ibu kota negaranya ke Kalimantan Timur, Kalimantan Timur selama ini kan menjadi kawasan yang selalu termarginalkan dalam tanda petik. Ya. Itulah sebabnya setiap diskusi hampir ketika di masa Orde Baru sampai kemudian Orde Reformasi, itu persoalan disparitas kawasan di Kalimantan Timur tidak pernah tuntas-tuntas itu. Ketika zaman Orde Baru, Panglima Kodam, kalau tidak salah Pak Maulani waktu itu, mengeluarkan tidak saja ide gagasan tetapi juga membangun akses secara politik kepada pemerintah pusat tuh bagaimana membangun koneksitas Kalimantan, nggak pernah jadi, nggak pernah bisa. Kita sadari Bung Rocky karena memang positioning kita secara politik ya tingkat nasional Kalimantan rendah gitu, bandingkan misalnya dengan kawan-kawan dari Sumatera, kawan-kawan dari Indonesia Timur,
Sulawesi Selatan. Posisinya secara politik nasional itu sangat kuat. Karena memang jumlah penduduk di sana besar. Sehingga kemudian mampu menyumbang dalam tanda petik ya, mereka-mereka yang duduk pada posisi-posisi strategis baik di legislatif maupun di pemerintahan banyak. Sehingga kemudian ketika daerah-daerah itu berjuang untuk bagaimana memperjuangkan kue yang besar untuk kepentingan Sumatera, kepentingan ya setelah Pak Yusuf JK lah, terutama di kawasan Sulawesi ya, itu ya gampang. Bandingkan kita gitu. Kita memberikan kontribusi besar kepada negara besar, ya kan, katakanlah barangkali lewat APBN ya. Kalau tidak salah terakhir kemarin sekitar angka 500 triliunan. Tapi kembalinya ke Kalimantan Timur cuma berapa gitu. Kenapa? Karena posisi kita secara politik tidak cukup. Anggota-anggota DPR kita yang duduk, ya misalnya sebagai contoh kalau itu dijadikan alat untuk membangun posisi tawar, tidak ada satupun misalnya yang bisa masuk wilayah di panitia anggaran. Semuanya komisi pendidikan, komisi yang ya tidak ada artinya lah gitu. Nah itu juga problem kedua yang kemudian kita menginginkan ada percepatan luar biasa, lepas dari kemudian kepentingan global ya, berkaitan bagaimana kita mempertahankan Kalimantan Timur sebagai paru-paru dunia, itu persoalan lain gitu. Tapi dari contoh seperti itu tidak ada alasan untuk kemudian kita tidak memberikan dukungan untuk kemudian eksistensi negara, eksistensi ibu kota negara di lepas dari kemudian kajian-kajian secara strategis berkaitan dengan geopolitik dan sebagainya lah gitu ya. Itu yang kemudian dilakukan kajian juga cukup mendalam. Saya kira kajiannya juga sejak zaman Pak SBY ya cukup intens untuk bagaimana kemudian mencari alternatif pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah lain. Ya kebetulan saja gitu. Kemudian ketika proses bergulir, Pak Jokowi mengeluarkan pandangan gitu ya, cocoknya ya Jawa nggak cocok lagi untuk menjadi ibu kota negara. Ya kemudian dilihat lagi kemudian di mana? Ya Kalimantan salah satu diantaranya. Bahkan Sulawesi saya mendapatkan pernyataan dari sejumlah tokoh, sebenarnya Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan sudah mempersiapkan diri untuk menjadi ibu kota negara sebagai alternatif Jakarta gitu. Tapi kemudian pilihannya ke Kalimantan. Yang pertama memang Kalimantan Tengah. Ini diskusi berkaitan apakah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur juga sangat luar biasa. Ya, gerakan-gerakan untuk kemudian tetap mempertahankan Kalimantan Tengah karena itu secara historical itu merupakan keinginan Bung Karno ya secara politik zaman itu juga tidak gampang meyakinkan teman-teman kemudian membuat rakyat dan pemerintah Kalimantan Tengah legowo ya untuk memindahkan ke Kalimantan Timur, itu juga tidak gampang. Yang pada akhirnya keputusannya Jokowi terakhir di Kalimantan Timur. Sekali lagi ini lepas dari diskursus yang berkembang saat ini ya, dialektika yang terbangun selama ini. Ya, ada teman-teman yang mungkin tetap sejalan dengan pandangan Bung Rocky Gerung dan kemudian juga tentu teman-teman yang selama ini berada di bagian garda terdepan. Saya di forum alumni doktor di Himpunan Mahasiswa Islam KAHMI ya gitu. Itu juga luar biasa. Dialektika perdebatannya juga sangat luar biasa. Terutama mohon maaf, bentar. Sedikit aja. Terutama mohon maaf ini, teman-teman saya yang dari Sumatera itu rata-rata hampir semua dokter-dokter yang saya tahu latar belakangnya dari Sumatera tidak setuju. Kalau boleh kita presentasikan sekitar 80% tidak setuju Jakarta pindah ke Kalimantan. Latar belakangnya apa? Ya secara sederhana bisa kita tangkap lah gitu. Ya, saya kira mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita doakan apa yang disampaikan oleh Bung Randy tadi, Bung Rocky Gerung bisa menjadi Menko Akal Sehat. Saya kira waktu kita pendek ini karena kita hari Jumat sudah pukul 12. Bang Rocky, kita bisa kasih waktu mungkin tambah 5 menit untuk audiens. Oh siap. Mungkin satu pertanyaan saja, satu pertanyaan sebelum kita akhiri dari ini ya. Iya silakan Pak Pendeta ini, Pendeta. Ya terima kasih. Selamat siang semua. Saya Pendeta Freddy Stone. Dari tadi malam saya mengikuti Bung Rocky. Seharian saya sebagai pendeta tapi juga sebagai dosen. Ada isu yang mungkin kita tidak terlalu sedikit dibahas, padahal ini is very important issue. Apa itu? Isu lingkungan. Kalau saya
kita kaji lebih dalam ya. Kita ini negara religius, sangat religius. 10 besar negara religius di Indonesia, di dunia itu Indonesia salah satunya. Tapi sayang, kalau jujur dikatakan kita kurang mencintai alam kita. Maka tadi disinggung sama Bung Rocky, saya harus katakan jujur ya, kita eksploitasi alam di Indonesia ini sangat masif. Maka pertanyaannya, IKN ini membuat alam itu lestari atau rusak? Nggak usah jauh-jauh, contoh singkat ya. Kita kemarin ada proyeknya Balikpapan tuh Jalan MT Haryono tuh. Istri saya batuk, bolak-balik kami ke dokter 3 minggu. Februari kemarin kami ada pergi ke Eropa, di Eropa tanpa minum obat dia sembuh. Karena faktor udara yang segar. Di kita ini, saya berapa kali ke IKN, coba kita jujur dengan masyarakat di sekitar. Itu pengaruh buruk dari kerusakan lingkungan itu betul-betul dirasakan nyata. Dan kalau kita lihat lagi Papua, salah satu contoh Papua, kenapa kemarin demo salah satu suku di Papua, karena kurang lebih 36.000 lahannya itu mau diambil untuk sawit. Kalau petani-petani sawit, ya monggo silakan, yang bekerja silakan, sah-sah saja. Tapi ketika korporasi yang raja-raja besar ini, saya bertanya kepada Bung Rocky, bagaimana perspektif Bung Rocky tentang, kita bukan hanya berbicara tentang teologi, tapi ekoteologi is important. Terima kasih. Yang lain satu lagi mungkin mewakili mahasiswa. Yang paling depan deh cewek-cewek ini, jadi afirmasi gender ini. Kasih mic. Silakan sebutkan nama dari fakultas mana biar kita kenal semua. Baik, selamat siang semuanya. Selamat datang Pak di Universitas Balikpapan. Perkenalkan, saya Nikita Natalia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Saya ingin menanyakan terkait dari berita Kompas kemarin di bulan Juli mengatakan bahwa seperti yang tadi Bapak jelaskan Pak Isradi, bahwa 17 Agustus atau upacara bendera akan dilaksanakan di 2 tempat, yaitu di Jakarta dan IKN. Dan pembangunan juga akan tetap dilaksanakan sampai tahun berikutnya. Pertanyaan saya gini, jika memang pembangunan belum selesai, mengapa pelaksanaan untuk Indonesia dan masyarakat ini akan upacara di 2 tempat? Padahal kita sudah menjadi kota IKN. Apakah itu hanya alternatif? Dan jika memang kata Presiden Jokowi itu untuk transisi pada masyarakat, tapi menurut saya dan pandangan saya, jika memang itu untuk transisi, mengapa tidak dengan kesiapan yang sudah matang? Karena masyarakat juga membutuhkan kepercayaan kepada pemerintah dan aktivis yang melaksanakan progres pembangunan IKN di Bumi Kaltim ini. Terima kasih, Pak. Saya kira ini pertanyaan terakhir ya, silakan Pak. Walaupun sulit untuk mendapatkan mic. Jadi saya mau sampaikan hari ini saya menyesal bertemu dengan Bung Rocky Gerung. Walaupun tadi malam saya berniat memang ingin bertemu dengan Bung Rocky Gerung dengan catatan dalam hati saya bahwa Bung Rocky Gerung jangan sampai membahas terkait cybercrime khususnya judi online. Karena kenapa? Saya setiap di kelas saya selalu sampaikan bahwa pada saat Anda menginstal aplikasi, pada saat Anda menyetujui akses data pribadi Anda, pada saat Anda connect dengan perbankan, maka hari itu Anda cybercrime secara nasional tahu di mana tempat Anda hari itu. Kemudian di mana sulitnya untuk memberantas cybercrime dalam hal ini judi online. Kalau kemudian itu anggarannya tadi sudah disampaikan bahwa kalau buat IKN itu cukup. Nah ini yang menjadi saya menyesal ketemu dengan Bung Rocky, karena itu yang menjadi pertanyaan berat kalau sampai mahasiswa bertanya kepada saya. Hari ini tugas Bung Rocky atau Pak Rocky untuk menjelaskan kepada mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi mungkin terakhir.
Kiri. Ya. Cek. Mohon izin Pak Randy, Bu Rocky, Pak Rektor, sama Bang siapa? Bang Ajit ya. Oke, saya mau coba sambut resonansi yang sudah diberikan tadi sini, agak bergetar tadi saya rasa terakhir sama Mas Joni. Coba mengingat kembali diskusi yang pernah terbangun di mahasiswa sekitar tahun 2010-an terkait dengan political will anggota dewan kita yang masuk ke Senayan yang sampai sekarang memang tidak mampu. Dan kemudian dikaitkan juga terkait dengan pembangunan IKN yang seolah-olah menutupi tentang kinerja pemerintah daerah. Emang selama ini pembangunan pemerintah daerah harus diambil sama kepala negara? Kan enggak. Kalau terus kita memuja-muja terhadap pembangunan IKN, terus kepala daerah gunanya buat apa? Bangun dinastinya atau bangun jalan juga termasuk. Sementara jalan ini terhubung karena mayoritas juga dibantu sama adanya IKN. Saya kira itu aja, saya mau sambung resonansinya. Kalau memang mau disambung lagi silakan, itu dari saya. Terima kasih. Silakan langsung Bung Rocky. Tadi dari Pak Pendeta ini kaitannya dengan ekologi ya, terkait dengan eksploitasi alam kita. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelah kanan saya ada kumpulan bendera negara-negara, sebelah kiri juga begitu. Tetapi dunia ini tidak lagi ditentukan oleh state policies gitu, tapi oleh civil society ideas. Mana ada bendera Amnesty International di sini? Mana ada bendera Greenpeace? Ada. Padahal mereka lah yang menentukan arah regulasi dunia. Amerika akhirnya takluk pada mahasiswa di Columbia. Inggris takluk pada mahasiswa di Eropa tentang Israel. Bukan karena negosiasi antara negara-negara barat, tapi karena tekanan dari pikiran-pikiran anak muda. Berubah, Joe Biden berubah pikiran-pikiran negara-negara barat terhadap Israel. Jadi itu yang saya sebut fungsi dari masyarakat sipil yang bahkan akan membypass keterangan negara. Tadi contoh tentang ya, kita tahu bahwa Pak Randy, Pak Is itu punya semacam keinginan untuk menghidupkan ekonomi. Iya betul. Tapi ekonomi itu hidup kalau ada trade off antara infrastruktur, antara jalan tol dan jalan pikiran. Mau pilih mana? Itu masalahnya. Kan nggak bisa dua-duanya tuh. Soalnya tuh. Nah kita tadi saya terangkan kekurangan pikiran. Itu masalahnya. Kenapa kita bangun jalan tol bukan jalan pikiran? IQ kita 78, mau bersaing dengan apa tuh? Yo iya, multi-layer 30 tahun ke depan. 30 tahun ke depan itu, kata seorang ekonom ternama yang mengajarkan kita tentang prinsip ekonomi, John Maynard Keynes, di masa depan kita udah mati. Jadi hitungan-hitungan teknologi itu 30 tahun itu udah nggak ada yang namanya ide tentang IKN. Separuh dari kita di sini akan jadi robot. Yang datang ke saya nanti ada robot. Bagian hologramnya aja yang muncul di kita tuh. Kalau IKN itu besok dipastikan, ya kita sebut aja seluruh APBN kita tanamkan di IKN itu. Logikanya begitu, percepat aja IKN kan. Itu dia pusat pertumbuhan ekonomi. Siapa yang akan menjalankan governance dan bisnis di IKN? Kalian bukan. Kalian IQ-nya cuma 78. Digabung semua dosen di Indonesia itu cuma dibutuhkan 2 dosen dari Singapura untuk menjalankan IKN. Kalian akan jadi penonton, itu soalnya yang saya maksud tadi. Jadi semua ambisi kita itu dibatalkan oleh fakta bahwa IQ kita itu cuma 78, tuan-tuan dan nyonya-nyonya besar. Itu yang nggak dimengerti oleh seseorang yang namanya Joko Widodo, karena saya sebut dia bajingan tolol. Dia nggak tahu perbandingan komparasi di ke depan itu soalnya. Saya tahu keinginan Pak Randy, keinginan Pak Is segala macam tuh. Tetapi di dalam analisis politik dunia itu akan dibatalkan oleh prinsip baru, yaitu regulasi yang lagi dibuat untuk menghukum Indonesia. Jadi simple sebetulnya itu. Bahwa kita tentu ingin ada pusat pertumbuhan di Kalimantan Timur. Tapi dengan merusak lingkungan, kita dapat penalti. Semua produk dari Kalimantan Timur akan dihalangi. Sekarang udah mulai di Eropa tuh di boikot. Orang akan tanya, Anda minum kopi dari mana tuh? Oh ini kopi Gayo dari Aceh. Oke.
Bisnisnya begitu. LSM dari Eropa itu disewa oleh pemerintah Prancis untuk riset. Benar nggak kopi itu dari Aceh? Benar. Ditanya gunung keberapa dari Gayo itu yang ada, di lokasi keberapa, koordinat berapa, dicari di Google. Tadinya ini 20 hari lalu ini masih hutan, kenapa sekarang jadi kebun kopi? Nggak akan ada yang beli kopi kita. Demikian juga soal IKN, sama aja. Jadi kita berpikir the future ideas, itu intinya tuh. Jadi sekali lagi saya tahu keinginan kita itu, nanti saya bicara pada semua presiden dan mantan presiden teman saya itu, Pak Randy mau jadi ketua otorita, Pak Is mau jadi gubernur di sini. Tetapi saya tidak mungkin berbohong di dalam metodologi. Itu soalnya tuh. Kita lihat dari awal gitu. Jadi sekali lagi kesempatan ini saya mau terangkan itu supaya saya tidak jadi humas dari IKN di sini nih. Itu soalnya tuh. Oke. Paham maksudnya ya? Oke. Sekali lagi itu dasarnya. Nah, itu yang saya puji dari Universitas Balikpapan bahwa mengundang saya untuk bertengkar. Itu soalnya tuh. Soal tadi teologi tadi, ada contoh paling besar tuh. Menara Babel itu, the Tower of Babel di Babilonia itu adalah penanda untuk menghidupkan semacam itu, kan semacam IKN dari kerajaan Babel itu, Babilonia. Menara Babel berantakan akhirnya. Kenapa? Karena Yahweh Tuhan tidak mau berinvestasi di kedunguan Babilonia. Saya kira Pak Rektor perlu merespon ini. Apa yang menjadi kekhawatiran Pak Rocky ini sebenarnya membuat kita waspada. Nah, sebagai kenapa kami undang beliau, karena memang apa yang dia sampaikan itu umumnya benar, ya. Hanya saja mesti dikaji lebih dalam. Nah, memang saya sependapat Pak Randy juga bahwa seandainya Pak Presiden Jokowi memberi kesempatan kepada putra-putri Kalimantan untuk kepala otorita, apakah saya atau Pak Randy, insya Allah semua bisa diatasi. Ya kan? Satu hal yang mau sampaikan ini, memang diantara semua yang sensitif adalah masalah lingkungan. Ya, tadi saya sempat menyatakan bahwa IKN itu memperbaiki lingkungan. Ini diksi istilah desainer, tapi saya bisa pertanggungjawabkan. Bapak Ibu sekalian, di Kalimantan Timur itu salah satu yang terkenal adalah tambang liar. Tambang liar banyak sekali. Karena kenapa? Pengusaha-pengusaha bisa bebas ke sana, tapi mungkin pengamanan atau masyarakat umum susah karena transportasi untuk mencapai itu kurang. Saya kasih contoh kasus IKN. IKN dulunya itu tambang liar banyak. Tambang liar akan semakin banyak seandainya IKN tidak ada. Nah, sekarang dengan ada IKN, tambang liar yang ada diperbaiki, tambang liar yang ada tidak bertambah, dan itu ada komitmen. Komitmennya itu tadi saya sampaikan mentawil. Kemudian saya nyatakan lagi, IKN ini Pak, ini jangan kita membayangkan, banyak profesor Amerika yang beranggapan bahwa IKN itu hutan primer. IKN itu 180.000 hektar hutan tanaman industri. Hutan tanaman industri yang dipakai sekarang sekitar 50.000 hektar. Nah, hutan tanaman industri itu biasa dipanen sekali 6 bulan. Dan itu sudah bukan hutan dalam arti sesungguhnya. Ya kan? Jangan pernah takut Bung Rocky, insya Allah semasa Bung Rocky bersama Uniba mengawal IKN, insya Allah lingkungan tidak akan dirusak di sana. Itu kami punya komitmen. Langkah kami apa? Ada beberapa langkah kami. Baru-baru, Kaltim adalah salah satunya daerah di Indonesia yang menerima kompensasi karbon hingga 2,5 triliun. Uniba bekerja sama Universitas Brunei Darussalam, Universitas Sarawak Malaysia, dan universitas yang ada di Kalimantan komit untuk itu. Kemarin kami semacam Zoom untuk bikin penelitian satu terkait bagaimana mempertahankan karbon itu bagi Kaltim. Bagaimana mempertahankan Kaltim itu sebagai lung of the world. Hutannya. Jadi bukan lagi Uniba, bukan lagi hanya Uniba wakil Indonesia. Minggu lalu kami MOU dengan Kepala Otorita IKN. Dia pesankan, tolong Pak Is bagaimana ke depan supaya kita bekerja sama dengan yang di luar. Saya bilang sudah Pak, di Uniba itu sudah lakukan. Bahkan kami, ini salah satu Uniba jadi panelis internasional di Belanda, di Amsterdam. Kita berangkat ke sana tanggal 21 Juli. Untuk bicara apa? Forest di Kalimantan. Kita meyakinkan bahwa itu tidak.
Meski demikian, Pak konsep IKN benar, tapi kadang-kadang dalam aplikasinya yang kurang pas. Nah, Uniba dan Rocky Gerung ini akan mengawasi, dan saya yakin kalau Pak Rocky Gerung dengan Uniba mengawasi, insya Allah. Kami berkomitmen, kami itu di awal-awal ada orang ditanya sama orang bagaimana meyakinkan IKN itu bisa dibangun di sana, khususnya konstruksi. Saya jamin, saya Ketua Persatuan Insinyur Indonesia waktu itu. Hanya saja mungkin ini yang perlu perbedaannya dengan pengamat lain. Kalau saya Pak, kalau di IKN, kalau tidak ke sana dalam 1 minggu itu sakit kepala. Kami di sana tiap minggu, ya kan. Dan kami adalah salah seorang di Indonesia yang paling intens. Kami juga ini saya melapor sama Bung Rocky Gerung nih. Saya ini Bung Rocky, orang Kaltim yang pernah ikut lomba. Jadi ada semacam lomba untuk jadi deputi eselon 1. Dari 120-an peserta ada 3 besar. Dan yang tertinggi nilainya saya. Orang bilang akan diangkat sama presiden. Ternyata nyatanya tidak. Meskipun saya siang malam membela IKN Bung Rocky. Tapi itu mungkin takdirnya lain. Saya ya, harusnya melawan sekarang. Nah, kawan saya terkait ekoteologi, waktu IKN saya 1 Juni sampai 2022 itu adalah tim ahli tim transisi IKN. Apa yang saya nyatakan? Saya bilang kalau saya punya wewenang, ada 3 yang pertama saya selesaikan tanahnya, ya kan. Jamin mereka masa depannya itu selesai kalau jamin. Saya pernah bilang semua anak-anaknya yang terdampak di IKN dia punya tanah itu mesti dijamin beasiswanya. Kalau misalnya ada masyarakat adat di kawasan yang ramai itu tetap ada, tidak apa-apa karena di dunia internasional itu kota tua itu lazim. Sepanjang itu betul-betul ada sejarahnya, ya kan. Yang ketiga, udara itu, debu, dipastikan itu aman. Kemudian, saya melihat, ini sampai hari ini, mudah-mudahan itu tetap konsisten, bahwa kita akan membangun urban area cuma 25%, hutan 75%. Nah, sebagai bayangan, kita jangan pernah membayangkan hutan di IKN itu adalah hutan dalam arti sesungguhnya. Jadi hutan dalam arti sesungguhnya, sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, sudah jadi hutan tanaman industri. Nah, dengan demikian kami Uniba, kemudian Universitas di Pantan, insya Allah akan tetap menjadikan itu tetap lang outwall, tetap hutan terjaga, akan tetapi kami tidak bisa apa-apa tanpa di backup Bung Rocky. Itulah alasan kenapa Bung Rocky selalu kami undang ke sini. Saya tutup ya. Oke, ini doa yang bagus tuh, saya aminkan itu. Tetapi ada data menunjukkan bahwa pemanasan global hari ini Indonesia penyumbang di situ, key point itu. Jadi coba pikirin itu. Soal teologi tadi, saya kutipkan sebuah ayat di dalam Quran, surat Ar-Rum ayat 41. Bunyinya begini kira-kira. Sudah terlihat tanda-tanda kerusakan di laut dan di darat, dan Allah sudah menurunkan penderitaan pada sebagian mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Saya mau terangkan itu, bahwa yang diterangkan oleh ayat itu adalah sudah terlihat tanda-tanda, dan karena itu Tuhan sudah memberikan hukuman sebagian baru sebagian, supaya kalimat berikutnya logis, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, semoga Universitas Balikpapan kembali ke jalan yang benar. Terima kasih. Ya, kita sampaikan terima kasih sama Bung Rocky. Terima kasih. Tepuk tangan untuk beliau dulu. Tunggu sebentar. Tepuk tangan.